Hai guys, kembali di Revit. Ya, hari ini aku mau ngebahas tentang smartphone yang dapat kalian beli di tahun 2020 ini, dimana harganya sudah valuable banget dan juga sangat terjangkau dan juga memiliki nilai value yang tinggi untuk kalian dapat. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sekarang di tahun 2020 ini ingin membeli HP baru, smartphone baru, tetapi dengan budget yang terbatas, tapi juga ingin memiliki spek yang bisa dikatakan dapat melakukan apapun di smartphone kalian. Nah, ini adalah salah satu rekomen dari saya di tahun 2020, yaitu iPhone 8. Ya, kenapa saya katakan bahwa iPhone 8 ini masih sangat worth it untuk dibeli di tahun 2020? Yuk, mari kita bahas. Pertama, desainnya. Ya, kita tahu desain dari iPhone 8 ini membuat kita bernostalgia. Kita tahu desain dari iPhone 8 ini mungkin mirip seperti iPhone tahun-tahun sebelumnya, yaitu iPhone 7 dan iPhone 6. Kita tahu bahwa iPhone dengan ukuran 4,7 inch merupakan iPhone yang sangat populer di zamannya. iPhone dengan ukuran 4,7 inch ini pernah sangat membooming ketika diluncurkan pertama kali di line up iPhone 6 dan 6 Plus. Yang 6 itu memiliki dimensi 4,7, sama persis dengan iPhone 8 ini. Dan kita tahu ketika iPhone 6 itu diluncurkan sampai di akhir tahun, Apple bahkan mencetak rekor, mereka menjual iPhone 6 mereka sebanyak 220 juta unit. Itu merupakan angka-angka yang sangat besar dan torehan Apple yang belum bisa dikalahkan atau ditandingi di line up iPhone di tahun-tahun setelahnya. Ya, kenapa saya bilang sangat bernostalgia dengan iPhone 8 ini? Ya, kita tahu beberapa tahun ke depan berbagai vendor-vendor atau pabrik-pabrikan merek dari smartphone berlomba-lomba untuk menciptakan HP yang begitu besar dengan dimensi layar diagonal yang sangat-sangat besar. Nah, sehingga ketika kita sudah terbiasa oleh HP yang cukup besar dimensinya, maka terkadang saya agak kangen gitu untuk menggenggam smartphone yang cukup compact tetapi tidak kalah dari spek dan juga secara fungsi. Ya, teman-teman, mengapa saya merekomendasikan iPhone 8 ini untuk dibeli di tahun 2020 daripada mungkin smartphone Android lainnya? Alasan pertama saya adalah satu, software. Kita tahu bahwa iPhone itu sangat-sangat memperhatikan keamanan device-nya dan juga pembaruan software untuk setiap lini-lini produk mereka. Sehingga mungkin ketika teman-teman membeli iPhone 8 ini, memang sih umurnya sudah 2 tahun. Tetapi kita tahu Apple selalu memberikan pembaharuan atau menjaga stabilitas dari setiap device-nya sangatlah panjang. Sehingga mungkin teman-teman jika membeli iPhone 8 ini di tahun 2020, mungkin teman-teman masih bisa merasakan iOS terbaru dari Apple sampai 2-3 tahun ke depan. Itu menurut saya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang dapat didapatkan oleh teman-teman yang tidak mungkin didapatkan di lini smartphone Android di luar sana. Jadi kalau kita mau lihat flashback nih teman-teman, di mana iPhone 6 kemarin baru tereliminasi di tahun 2019 ketika Apple mengeluarkan iOS terbaru mereka, yaitu iOS 13. Dan sampai hari ini pun iPhone 6s itu masih mendapatkan pembaharuan secara terus-menerus dari Apple. Sehingga jika nanti mungkin tahun ini nanti Apple akan mengeluarkan iOS terbaru mereka, mungkin iOS 14, mungkin perkiraan saya tahun ini yang bakal tereliminasi adalah iPhone 6s. Dan iPhone 7 masih akan bertahan di tahun depan. Sehingga mungkin iPhone 8 so far teman-teman masih bisa mendapatkan pembaharuan software dari Apple sekitar sampai at least 3 tahun lah. Kalau mungkin ada beberapa kali Apple melihat mungkin iOS atau chipset di iPhone 8 ini masih sangat ngebut dan masih sangat dapat bekerja di iOS terbaru mereka, mungkin
masih bisa mendapatkan sampai 4 tahun ke depan. Nah, ini merupakan salah satu alasan yang kuat mengapa saya benar-benar merekomendasikan iPhone 8 ini untuk dibeli teman-teman pada tahun 2020 ini. Memang sih kita nggak perlu ragukan lagi ya kemampuan Apple dalam membuat device-device-nya begitu kencang. Kita tahu bahwa iPhone 7 pun di tahun ini kita bermain PUBG pun mereka masih bisa melibas dengan baik, masih bisa rata kanan semua. Jadi kalau untuk performance sih menurut saya nggak akan ada masalah untuk smartphone Apple yang mungkin umurnya sudah 2-3 tahun kemarin masih sangat enak untuk digunakan di tahun 2020 ini. Kedua adalah desainnya. Kalau kita lihat dari layar depannya mungkin terlihat sangat jadul ya, dimana kita lihat dari desain depannya ini bezel atas bawahnya sangat tebal. Ketika kita terbiasa dengan smartphone zaman sekarang yang begitu tipis, bezelnya hampir full layar, kita melihat iPhone 8 ini sangat jadul di depannya. Tetapi ketika saya benar-benar ingin merasakan feel memegang HP yang sangat compact dan slim, itu tidak jadi masalah karena beberapa hari ketika saya menggunakan ini, akhirnya saya terbiasa untuk melihat kembali smartphone dengan bezel yang sangat tebal. Tetapi kalau kita lihat di bagian belakang, iPhone 8 ini menurutku masih sangat terlihat modern. Dimana di iPhone 8 ini adalah iPhone pertama Apple yang dirilis dengan fitur fast charging. Sehingga untuk bagian desain dari Apple ini di bagian belakang mereka sudah menggunakan glass atau kaca, dan ini juga bisa wireless charging. Itu merupakan salah satu alasan kenapa iPhone 8 ini menurutku masih worth it 2020 karena benar-benar sudah support fast charging dan juga wireless charging. Desainnya juga menurutku desain di bagian belakang Apple ini masih sangat elegan menurut saya, dimana perpaduan finishing black dan pinggirannya yang aluminium. Ketika kita pegang pun rasanya sangat-sangat enak dan sangat smooth untuk dirasakan di tangan. Lalu bagian belakang ini memiliki logo Apple, khas Apple, dan di bawahnya terdapat tulisan iPhone. Sehingga mungkin kalau teman-teman menggunakan iPhone 8 ini hampir nggak ada bedanya sih sama iPhone SE 2020 yang baru dirilis kemarin. Yang membedakan hanya bagian logonya yang agak diturunin ke bawah sehingga seperti agak center atas bawahnya. Lalu bagian kameranya lensanya sedikit agak besar. Sehingga mungkin kalau teman-teman membeli iPhone 8 ini, ketika teman-teman menggunakan di luar, mungkin kalau orang nggak perhatikan, orang pasti akan lihat, oh itu iPhone 2020 SE ini mungkin. Nah itu mengapa menurut saya desain dari iPhone 8 ini menurut saya benar-benar belum ketinggalan, masih dapat bersaing dengan brand-brand smartphone lain di tahun 2020. Dan juga jika teman-teman sudah kangen nih pakai fingerprint, di mana beberapa tahun ini mungkin fitur keamanan fingerprint itu sudah digantikan oleh Face ID ataupun Face Recognize dan lain-lain seperti itu. Ketika teman-teman ingin merasakan fingerprint lagi, ini iPhone 8 ini benar-benar sangat cocok untuk teman-teman. Apalagi di iPhone 8 ini fingerprintnya juga fingerprint yang sudah cukup cepat di Apple, dan dia sistemnya seperti haptic touch, sehingga feel-nya ketika memegang di bagian tengah fingerprint ini sangat enak dan terlihat sangat modern, masih terlihat sangat modern. Jadi kalau dari segi desain menurut saya ini sesuatu yang ya dengan nilai value yang kita dapat dengan harga yang kita keluarkan menurutku benar-benar worth it. Dan juga iPhone 4,7 ini benar-benar enak banget untuk digenggam, dibawa kemana-mana. Dan juga mungkin ketika teman-teman sekarang terbiasa untuk menggunakan smartphone apapun yang dimensinya cukup besar, lalu teman-teman ingin merasakan sesuatu atau smartphone yang sangat compact, 4,7 ini benar-benar sangat pas di tangan, dan ketika kita menggunakan hanya dengan satu tangan sangat enak untuk dilakukan.
Jadi ya untuk desain bezel atas bawahnya agak tebal ini, tapi overall masih oke untuk saya di tahun 2020 ini. Ya, lalu kita masuk ke kamera. Ya, iPhone 8 ini masih menggunakan satu lensa kamera beresolusi 12 megapiksel dan kamera depannya masih 7 megapiksel. Tapi kita tahu bahwa iPhone sampai 11 Pro pun yang sekarang kamera utama mereka masih tetap menggunakan 12 megapiksel. Karena kita tahu ukuran di fotografi itu untuk megapiksel nggak seberapa pengaruh dengan hasilnya. Dan di iPhone 8 ini hasil dari jepretan kameranya pun masih cakep banget, dan ya mungkin yang berbeda dengan iPhone baru hanya di segi processingnya. Sehingga kalau untuk harga segini kamera di iPhone 8 ini menurutku sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk foto sehari-hari. Kalau kita lihat nih ya, banyak HP smartphone di brand-brand di luar sana itu menggunakan sangat besar untuk resolusi mereka, ada yang sampai 40, 60, 100, tetapi hasilnya pun tidak menjamin lebih bagus dari megapiksel yang kecil. Kita tahu iPhone merupakan suatu brand yang cukup terkenal dengan kamera mereka, di mana kamera mereka itu dapat menghasilkan warna yang benar-benar bagus seperti asli kita melihat secara real. Lalu di bagian kamera depan 7 megapiksel dan hasilnya pun ya sudah sangat oke lah. Untuk selfie atau untuk video call sudah sangat bagus untuk saya dengan value yang kita dapat di tahun ini. Sehingga untuk kamera di iPhone 8 ini aku no problem, nggak ada komplain, dan ya menurutku hasilnya masih sangat memukau di tahun 2020. Aku juga sedikit mengcompare hasil kamera iPhone 8 ini dengan iPhone XS Max. Aku tidak memenuhi suatu perbedaan yang sangat signifikan dari hasilnya. Apalagi kalau kita gunakan di outside atau di luar, di mana cahayanya sangat bagus, hampir tidak ada perbedaan untuk hasil kameranya. Mungkin hanya berbeda dari segi processingnya, mungkin lebih sedikit tajam dan noise-nya lebih rendah. Tetapi satu kekurangan di kamera iPhone 8 ini adalah ketika kita gunakan di low light atau di keadaan yang kurang atau minim cahaya. Nah, itu baru hasilnya menurut saya sangat buruk. Dan kita tahu lah iPhone dari beberapa tahun lalu, baru di lini yang kemarin 2019 iPhone 11 dan 11 Pro Max barulah ada fitur night mode. Itu yang membuat jepretan iPhone di seri terbaru mereka kameranya atau hasilnya menjadi lebih bagus. Sehingga menurut saya untuk kamera di iPhone 8 ini selain digunakan di keadaan yang kurang cahaya, menurutku sudah overall good dan sudah sangat cukup untuk kebutuhan fotografi sehari-hari. Lalu ada juga satu yang aku suka dari iPhone 8 ini. Selain desainnya yang membuat kita bernostalgia dengan iPhone dulu, ada satu fitur yang aku suka yang mungkin kita tidak bisa rasakan di iPhone terbaru dari Apple, yaitu 3D Touch. Ya, kita tahu mulai di iPhone 6s ya kalau nggak salah 3D Touch itu diperkenalkan oleh Apple, dan itu cukup fitur yang paling aku suka dari Apple tahun-tahun dulu, dimana feel untuk menekan layar terasanya sangat enak aja, dan ada beberapa hal yang aku sangat suka di 3D Touch, dimana ketika kita menggunakannya itu menjadi lebih praktis. Ketika kita membuka aplikasi, kita tidak harus atau kita tidak harus untuk membuka sampai dalam, kita hanya kita tekan agak dalam, lalu mereka akan memunculkan beberapa menu. Itu dapat mempermudahkan kita untuk melakukan aktivitas kita di iPhone. Sehingga kalau teman-teman yang mungkin benar-benar sangat suka dengan fitur 3D Touch, iPhone 8 ini benar-benar sangat cocok untuk teman-teman, karena fitur ini masih ada di iPhone 8. Kalau nggak salah mulai di iPhone XS ke atas itu 3D Touch sudah dihilangkan semua. Nah, kita masuk ke performance. Ya, kita tahu lah kalau performance mungkin kita nggak usah terlalu bahas ya kalau untuk device Apple. Tetapi untuk iPhone 8 ini chipsetnya masih menggunakan A11 Bionic, dan kita tahu
bahwa A11 Bionic itu tergolong chipset yang masih baru dan masih sangat-sangat ngebut. Dimana aku mencoba bermain game PUBG dan lain-lain di iPhone 8 ini itu masih bisa rata kanan semua dan berjalan sangat smooth dan mulus. Dan itulah salah satu kelebihan Apple dalam menciptakan setiap device-nya, sehingga untuk performance sih teman-teman nggak usah khawatir. Dan nggak hanya untuk main game sih, untuk edit foto pun sangat lancar. Lalu untuk YouTube, main sosial media dan lain-lain, menurutku benar-benar sangat bagus di iPhone 8 ini, dan semuanya totally berjalan sangat mulus. Sehingga dengan performance yang sangat kencang ini, menurutku ya seperti aku yang katakan tadi, teman-teman bisa menggunakan iPhone ini sampai 2-3 tahun ke depan, dan itu pun pasti masih akan berjalan dengan sangat smooth. Nah, satu lagi kenapa aku merekomendasikan iPhone 8 ini, jika teman-teman suka bermain media sosial, terutama untuk Instagram, IG Story, ya kita tahu bahwa bukan suatu rahasia lagi bahwa banyak sekali smartphone Android walaupun flagship, mereka tidak bisa menghasilkan kualitas IG Story yang bagus di HP-HP mereka. Dimana salah satu IG Story terbaik yang bisa dibuat di suatu smartphone adalah di iPhone. Sehingga untuk iPhone 8 ini IG Story-nya masih sangat smooth, sangat bagus, dan dengan harga sekitar 5 juta mungkin HP ini bakal menghasilkan IG Story yang lebih bagus daripada brand smartphone Android lainnya yang harganya mencapai puluhan juta. Sehingga menurutku iPhone 8 ini sangat worth it untuk dibeli, dan teman-teman bisa menggunakan IG Story dengan tenang karena hasilnya pun sangat bagus, layaknya iPhone yang terbaru di lini mereka. Kalau teman-teman bertanya kok bisa ya IG Story di Instagram ini lebih bagus di iPhone daripada di Android, sampai sekarang pun mungkin belum ada yang bisa mengatakan jawaban pastinya. Tetapi kalau menurut saya, salah satu faktornya adalah karena software yang dimiliki Apple itu benar-benar berjalan sangat efektif dan efisien. Dan juga di lini Apple ini device-nya nggak terlalu banyak. Jadi mungkin para developer aplikasi itu lebih mudah untuk memaksimalkan kinerja di software mereka untuk berjalan mulus di iPhone daripada di smartphone Android lainnya. Karena kita tahu ya, kalau Android itu sangat banyak sekali macamnya, mulai dari bawah, tengah, sampai atas, dan pun di bagian flagship pun sangat banyak macam dan jenisnya. Sehingga mungkin karena itu Instagram untuk menyesuaikan di setiap smartphone yang ada itu mungkin cukup susah, sehingga kenapa mereka bisa berjalan dengan baik di Apple, mungkin itu salah satu alasannya. Dari kelebihan menurutku yang masih worth it tadi di tahun 2020, selain di layar bezel yang cukup tebal, ada satu juga yang menurutku kurang cocok atau ya kekurangan iPhone 8 ini di tahun 2020, yaitu kapasitas baterainya. Dimana iPhone 8 ini hanya memiliki kapasitas baterai tidak sampai 2000 mAh, hanya sekitar 1800-an. Menurutku itu sangat kecil, dan ya kita tahu ya, karena mungkin bodinya yang slim dan compact ini, makanya Apple nggak bisa masukin baterai yang cukup besar di iPhone 8 ini. Sehingga menurutku untuk baterainya kurang untuk tahun 2020. Tetapi untuk pemakaian sehari-hari menurut saya nggak terlalu bagus, tapi nggak terlalu jelek juga. Ya pas lah. Sehingga contohnya saya pakai iPhone 8 ini sudah hampir ya 3 bulan lah, hampir 3 bulan. Ketika saya menggunakannya itu, saya masih bisa mendapatkan screen on time itu sekitar 7 jam. Sehingga ketika saya pagi ngecas HP ini sampai full, lalu saya bawa pergi sampai sore, itu mungkin ketika jam 4, jam 5 sore baterai ini sudah habis, sehingga teman-teman harus mengecasnya lagi. Jadi menurutku untuk baterainya ini pas, nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga.
Jadi kalau menurutku untuk dari segi baterai, jika teman-teman hanya menggunakan iPhone untuk sosial media atau hanya untuk keperluan lain selain bermain game, menurutku masih cukup sih untuk teman-teman pakai dari pagi sampai siang menjelang sore lah. Dan itu saya nggak pernah coba main game, saya hanya pakai untuk mungkin untuk WhatsApp, lalu untuk telepon, IG story pasti ya. Saya suka media sosial soalnya, lalu baca berita, kadang-kadang saya YouTube itu masih bisa 7 jam. Dan mungkin teman-teman bisa mengakali kelemahan baterai ini mungkin dengan membawa powerbank yang tipis ataupun yang ringan, ataupun kalau memang teman-teman pergi nggak sampai malam, dari pagi cuma sampai sore, mungkin teman-teman masih bisa gunakan tanpa harus mengecas ulang. Dan kita tahu di iPhone ini kan sudah fast charging, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk mengecas berulang-ulang, karena menurut saya ngecas di iPhone 8 ini dengan teknologi fast charging mereka cukup cepat. Kalau nggak salah sih saya mengecas HP ini dari 10% sampai ke 100% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih sedikit. Sehingga menurutku cukup cepat, masih bisa kompromi atas kekurangan di kapasitas baterai di iPhone 8 2020 ini. Ya, jadi overall menurutku iPhone 8 ini memiliki kelebihan di mana bodi mereka masih sangat elegan, lalu mereka sudah ada fitur fast charging mereka dan wireless charging, lalu untuk desain pun di belakang masih sangat elegan dengan finishing glass, masih sangat up to date lah untuk tahun 2020. Lalu untuk compactnya, dari segi compact saya sangat suka dan enak untuk dibawa kemana-mana. Lalu mungkin kekurangannya hanya untuk pada layarnya ya, karena bezelnya ini masih besar. Tapi jangan khawatir bahwa untuk layar di iPhone 8 ini masih sangat bagus warnanya. LCD Apple memang terkenal ya, memang terkenal bagus dengan akurasi warna yang cukup apa ya, bisa dikatakan akurasi warnanya itu cukup akurat dan kontrasnya pun tidak berlebihan, sehingga warnanya itu sangat natural di layar iPhone 8 ini. Kekurangannya cuma di baterai, karena menurutku baterainya cukup kecil untuk di tahun 2020. Tetapi kalau teman-teman pakai nggak terlalu sampai untuk bermain game nonstop, menurutku untuk daily travel sehari-hari masih sangat cukup menurut saya. Oh ya, kalau teman-teman misalkan ingin ditambah baterai life-nya dan teman-teman memang nggak suka untuk ukuran 4,7 inch ini, teman-teman bisa membeli yang seri 8 Plus, tapi harganya mungkin lebih mahal. Sekarang sekitar 8 jutaan untuk harga di 8 Plus. Sehingga kalau di 8 Plus teman-teman dapat satu lensa kamera tambahan, dimana nanti bisa kayak bokeh-bokeh gitu untuk fotonya. Lalu baterainya pun pasti lebih awet karena lebih besar. Dan ukuran dimensinya pun juga lebih besar. Itu aja sih menurut saya. Overall menurutku iPhone 8 ini masih sangat worth it untuk dibeli tahun 2020 ini. Oh iya, mungkin kalau sekarang beli iPhone 8 ini agak sulit ya untuk dapat yang baru. Mungkin teman-teman bisa beli yang bekas tapi dengan kualitas yang bagus. Banyak sekali kok di luar sana yang menjual iPhone 8 ini bekas tapi dengan kondisi yang partnya masih original semua, dengan baterai health yang masih 85% ke atas. Itu menurutku masih sangat worth it. Dan tetapi jangan lupa teman-teman, ketika membeli HP bekas sekarang ini, pastikan bahwa emailnya itu aman. Sehingga teman-teman sebelum membeli dicoba dulu pakai kartunya. Kalau dapat berjalan dengan baik, dapat menerima signal, dapat mendapatkan layanan signal dengan normal seperti biasanya, maka HP itu layak dibeli. Karena saya punya pengalaman beberapa waktu lalu saya membeli HP bekas. Lalu saya gunakan, saya tidak tahu kenapa, tetapi iPhone-nya itu tidak bisa membaca SIM card saya. Saya nggak tahu antara memang emailnya yang diblok ataupun SIM tray-nya yang rusak atau sistem hardware-nya nggak bisa membaca SIM card saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya, kalau HP bekas kan sudah aktif ya di sebelum April kemarin di 2020. Harusnya sih bisa, tetapi untuk jaga-jaga teman-teman pastikan dulu sebelum membeli bahwa HP tersebut dapat menerima signal dengan baik
di SIM card teman-teman. Seperti itu menurut saya. Oke, itu rekomendasi saya di tahun 2020 ini untuk membeli smartphone yang cukup valuable di tahun ini dan dengan harga yang cukup bagus atau murah. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.